Shalom, Opa Oma yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita kembali bertemu dalam Persekutuan Philadelphia online pada hari ini, Rabu 19 Mei 2021. Persekutuan kita pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Stefanus Lim bersama dengan saya sebagai pemimpin pujian. Mari kita akan bersama-sama bersukacita, kita akan bersama-sama bersyukur kepada Tuhan atas kasih-Nya yang besar dan atas karunia-Nya yang diberikan kepada kita. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku. Kita akan bertepuk tangan bersama, akan bersukacita. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku. Bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun berguncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Biar gunung tapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Dan bumi pun bergoyang dan langit pun berguncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak, biar badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Biar bumi pun bergoyang, biar bumi pun bergoyang dan langit pun berguncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Tetapi firman-Mu, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Tetapi firman-Mu, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Mari kita akan bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Engkau kembali pertemukan kami, walaupun secara online di rumah kami masing-masing dalam Persekutuan Philadelphia. Tuhan, kami sangat bersyukur buat kekuatan yang Tuhan masih berikan kepada kami, buat kesehatan yang Tuhan masih berikan kepada kami, dan juga berkat-berkat Tuhan yang sungguh luar biasa yang kami alami. Terima kasih Tuhan buat pimpinan-Mu, buat penyertaan-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan bersekutu bersama dalam Persekutuan Philadelphia. Kami sangat rindu menerima berkat-berkat-Mu pada saat ini Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan Kau akan berikan kami kekuatan untuk kami boleh mengikuti Persekutuan Philadelphia saat ini Tuhan. Tuhan juga akan berkati dan urapi hamba-Mu, Bapak Pendeta Stefanus Lim, yang akan membagikan berkat firman Tuhan bagi kami saat ini. Terima kasih Tuhan, kami akan bersukacita bersama dan kami akan menerima berkat firman-Mu dalam Persekutuan Philadelphia pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Opa Oma yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur
kalau kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan, hingga pada saat ini kita bisa kembali mengikuti persekutuan Philadelphia walaupun secara online di rumah masing-masing. Persekutuan kita pada pagi hari ini dengan tema usia indah. Mau berapapun usia kita saat ini, atau sampai kapanpun usia kita, tetap indah. Mari kita akan persiapkan hati kita akan menerima firman Tuhan, kita akan pujikan pujian. Siapa bilang lansia tidak berguna? Mengapa harus malu? Mengapa harus loyo? Rambut putih, kulit keriput, tidak masalah. Biar umur tinggal bonus,
kepada Bapak Pendeta Stefanus Lim untuk menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan, Ibu Bapak yang terkasih, hari ini Mbak Dina bersama dengan saya boleh melayani dan bertemu dengan Ibu Bapak sekalian. Sekarang saatnya kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita buka hati, kita terima firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mensyukuri kalau Tuhan memelihara umur hidup kami sampai dengan hari ini dengan kekuatan, dengan kesehatan, dengan iman yang Tuhan peliharakan dari waktu ke waktu. Sekarang kami punya kesempatan ya Tuhan, bersama dengan warga usia lanjut, kami mau belajar merenungkan arti sabda firman-Mu. Pakailah hamba-Mu ini Tuhan untuk menerangkan apa yang menjadi maksud kehendak firman-Mu. Dan kami semua yang mengikuti siaran online ini dari rumah kami masing-masing, dari kota kami masing-masing berada, biarlah kami bertemu dengan firman Tuhan yang mengubah hidup kami, menyemangati hidup kami. Dan kami siap bersama-sama diberkati dengan sabda firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama-sama. Haleluya. Amin. Ibu Bapak, saudaraku yang terkasih, inilah tema yang akan kita renungkan bersama-sama di dalam persekutuan Philadelphia saat ini, yaitu tentang usia indah. Dan kita akan belajar sama-sama merenungkan sabda firman Tuhan dari Yehezkiel 17 ayat 22 sampai dengan ayat 24. Ya, saya mau mengajak kita merenungkan firman Tuhan. Saya membacakan sabda firman Tuhan buat kita sekalian demikian. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku mematahkan dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda, dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas. Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan yang berbulu bersayap tinggal di bawahnya. Mereka bernaung di bawah cabang-cabangnya. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa aku Tuhan merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah. Membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering dan membuat pohon yang layu kering bertaruk kembali. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Amin. Ibu Bapak yang terkasih di dalam Tuhan, inilah tema yang menarik untuk kita renungkan lewat persekutuan Philadelphia hari ini tentang usia indah. Nah, kalau kita melihat gambar ini, kita boleh perhatikan bagaimana tahapan-tahapan umur hidup kita sejak kita dulu masih kecil, suka bermain layang-layang. Lalu mulailah kita mengenal seorang yang begitu dekat di hati kita, pergi kemana-mana gandengan, dialah pasangan hidup kita. Setelah bersepakat, berpasangan, maka kemudian ambil keputusan untuk menikah, berumah tangga. Dan ternyata umur terus bertambah hingga akhirnya pasangan ini menjadi tua.
Salah satu sudah harus kalau jalan memegang tongkat. Tapi perjalanan usia menunjukkan lagi bagaimana salah seorang di antara pasangan itu harus dipanggil pulang Tuhan lebih dahulu. Sehingga dia hanya bisa duduk di samping makam pasangan yang ia cintai. Sampai akhirnya nanti Tuhan panggil pulang, lalu makamnya pun bersanding bersebelahan. Usia indah. Berapapun umur kita, dalam keadaan macam apapun hidup kita hari ini, entah masih bersama dengan pasangan, entah sendirian, kita sedang terus bertambah umur kita, memasuki umur lanjut usia. Nah, saya jadi ingat ada sebuah lagu yang mau menceritakan kepada kita bagaimana kalau nanti hidupku ini memasuki tahap lanjut usia. Lagu ini ada 3 bait. Kita nyanyikan syair lagu ini dengan irama lagu naik-naik ke puncak gunung. Ya, pasti kita semua bisa. Ayo saya ajak ibu bapak yang di Purwokerto, ibu bapak yang di luar kota, di luar pulau atau malah di luar negeri, ikut nyanyi bareng saya. Yuk, naik-naik ke puncak gunung, tapi kata-katanya bagus banget nih. Ayo kita nyanyi bersama. Lanjut usia, rambutku putih semua, tetap melayani sesama dengan bersuka cita. Puji syukur padamu Tuhan atas cinta kasih-Mu. Puji syukur terima kasih atas anugerah-Mu. Mari kita nyanyikan lagu ini bait yang kedua bersama-sama. Bila tubuhku lelah lemah, sakit dan tak berdaya, tapi imanku tetap setia, dikuatkan oleh Tuhan. Puji syukur padamu Tuhan atas cinta kasih-Mu. Puji syukur terima kasih atas anugerah-Mu. Mari kita nyanyikan lagu ini bait yang ketiga. Kita sambut bersama-sama. Mari kita sambut bersama usia senja bahagia, dengan rajin doa bersama, bersiap ke rumah Bapa. Angkat tanganmu. Puji syukur padamu Tuhan atas cinta kasih
terima kasih atas anugerah-Mu. Puji syukur padamu Tuhan atas cinta kasih-Mu. Puji syukur terima kasih atas anugerah-Mu. Amin. Luar biasa. Lagu ini mau mengingatkan bahwa umur kita itu tetap indah, sampai kapanpun itu indah di hadapan Tuhan. Mana buktinya? Ayo kembali kita merenungkan dan membaca sabda firman Tuhan dari Yehezkiel 17 ayat 22 sampai dengan ayat 24. Ya, saya membacakan untuk Ibu Bapak firman Tuhan demikian. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku mematahkannya dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda, dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas. Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan yang berbulu, bersayap tinggal di bawahnya. Mereka bernaung di bawah cabang-cabangnya. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa aku Tuhan merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering dan membuat pohon yang layu kering bertaruk kembali. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Puji Tuhan. Ibu Bapak yang terkasih, firman Tuhan datang kepada nabi yang bernama Yehezkiel. Di saat-saat kehidupan umat Israel mengalami masa pembuangan yang sulit, masa hidup di negeri Babel yang penuh penderitaan, Tuhan datang untuk menyatakan firman-Nya melalui sebuah perumpamaan. Tuhan menceritakan perumpamaan ini dalam firman diberitakan kepada Nabi Yehezkiel. Tuhan yang berbicara dan Tuhan yang bersabda, aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Tuhan punya rencana untuk menanam pohon aras. Bagaimana cara Tuhan menanam pohon aras yang baru? Dikatakan dari carang di puncak pohon aras yang tinggi itu. Bagaimana Allah siapkan sebuah kehidupan yang baru. Nabi Yehezkiel melanjutkan firman Allah. Aku mematahkannya dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda, dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas. Jadi dari pucuk pohon aras yang tinggi tadi, bagaimana Tuhan mau mematahkan pucuk pohon aras tadi masih muda. Pucuknya ini masih sangat muda. Tapi Allah akan menanamnya di atas gunung Israel. Supaya pohon aras ini terus akan menjulang tinggi.
Mana buktinya? Coba kita perhatikan ayat 23. Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan yang berbulu bersayap tinggal di bawahnya, mereka bernaung di bawah cabang-cabangnya. Dari Babel akan tumbuh kehidupan yang baru di Israel. Bagaimana Tuhan akan mempersiapkan kehidupan umat Allah yang baru, siap untuk ditanam, siap supaya ia sungguh-sungguh bisa tumbuh dengan subur sampai nanti pohon aras ini mengeluarkan cabang-cabang banyak sekali. Bahkan pohon aras ini sampai berbuah dan menjadi pohon aras yang hebat. Luar biasa. Sama seperti Tuhan sedang membentuk kehidupan kita, bagaimana Tuhan telah menghadirkan kita di dunia ini. Tuhan menanam kehidupan di tengah-tengah perjalanan di dunia ini, kita ada di sana. Dan apa yang terjadi? Hidup kita ini seperti pohon aras yang sedang ditanam Tuhan. Melewati umur, melewati usia semakin bertambah. Maka sekarang di hari tua ini, kita merasa seperti pohon aras yang dibentuk Tuhan begitu hebat. Supaya keluar cabang-cabangnya, supaya berbuah-buah, dan lihatlah, segala macam burung, segala macam yang berbulu bersayap tinggal bernaung di bawah cabang-cabang pohon aras ini. Bahkan kita hayati dalam masa-masa pandemi yang sulit dan berat sekalipun, ternyata Tuhan itu tetap peliharakan umur kita kalau kita masih sehat sampai hari ini. Kalau kita masih punya kesempatan umur panjang sampai hari ini, ketahuilah, ibarat pohon aras yang hebat, ibarat pohon aras yang memiliki cabang-cabang, ranting-ranting dan sungguh berbuah lebat. Ketahuilah, hidup kita ini menjadi tempat bernaung untuk keluarga kita, bukan? Masa tua ibarat pohon aras di mana ada segala macam burung dan yang berbulu bersayap tinggal bernaung di bawah cabang-cabangnya. Anak-anak kita yang dari kecil telah kita lahirkan, kita besarkan, kita sekolahkan, kita semangati untuk hidup berumah tangga, memiliki pasangan hidup, bahkan kemudian kita punya cucu, kita punya buyut, semuanya sedang bernaung di bawah cabang-cabang pohon aras yang hebat. Sekalipun masa pandemi, maka tugas hidup lansia sama, hidupnya tetap menjadi pohon aras yang hebat. Saudaraku, Tuhan melanjutkan firman-Nya. Biarlah segala pohon di ladang, segala manusia di muka bumi ini akan mengetahui bahwa Tuhan sanggup merendahkan pohon yang tinggi, dan Tuhan sekaligus sanggup meninggikan pohon yang rendah. Sekaligus Tuhan sanggup membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering dan membuat pohon yang layu kering bertaruk kembali. Aku Tuhan yang mengatakannya dan aku akan membuatnya. Peristiwa perjalanan umur kita betul-betul seperti itu. Saya tertarik dengan gambar ini. Bagaimana seorang bayi belajar, lahir, merangkak, duduk, berjalan, berdiri, bahkan bisa berlari, loncat-loncat, tumbuh menjadi besar, akhirnya punya pasangan hidup, hamil. Ya, dalam pernikahannya dia dikaruniai anak, anaknya tambah gede. Bagaimana dengan ibunya? Ibunya tambah tua.
Sampai akhirnya ibu ini tidak berdaya, sudah lemah, cuman tidur dan akhirnya dipanggil pulang Tuhan. Itu masa-masa kita. Atau kita mengenang kembali bagaimana masa-masa kita memiliki pasangan hidup, Tuhan anugerahkan pasangan hidup yang Tuhan anugerahkan hingga hari ini. Saya tidak tahu bagi ibu bapak yang masih lengkap berpasangan, hari ini sedang merayakan ulang tahun pernikahan yang keberapa tahun ini. Tapi ingat, ada kisah yang indah. Bagaimana cinta itu manis saat baru dimulai, tetapi lebih manis lagi ketika tidak pernah akan berakhir. Seperti opa dan oma ini, cintanya tidak pudar dan tidak lekang oleh waktu. Bahkan kalaupun Tuhan masih terus berikan umur panjang untuk hidupku dan pasanganku, yang terjadi, Tuhan aku gak kepengen berpisah. Rasanya aku masih kepengen selalu bareng, tidur pun tetap aku peluk, aku takut kalau ditinggalkan sendirian. Indah sekali perjalanan umur kita terus terjadi seperti ini. Dan benar seperti yang Nabi Yehezkiel katakan. Yehezkiel 17 ayat 22 sampai dengan 24. Beginilah firman Tuhan Allah, aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Itulah cikal bakal hidup kita dulu. Aku mematahkannya dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda. Dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas. Ketika Tuhan mempersiapkan kehidupan awal kita di dunia ini, supaya kita terus bertumbuh, terus semakin menjulang tinggi ke atas. Dan apa kata firman Tuhan? Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah dan menjadi pohon aras yang hebat. Katakan pada diri kita masing-masing, aku seperti pohon aras yang dipersiapkan Allah untuk tumbuh supaya bercabang-cabang, berbuah dan menjadi pohon aras yang hebat. Itulah perjalanan umur kita semua. Ibu bapak yang terkasih, tugas panggilan hidup kita menjadi seorang anak Tuhan, berumur panjang, memasuki usia tua, dikatakan supaya segala macam burung dan yang berbulu bersayap tinggal di bawahnya, supaya mereka bernaung di bawah cabang-cabangnya. Puji Tuhan, kalau sampai hari ini Tuhan masih menitipkan keluarga kita untuk bernaung di bawah cabang-cabang kehidupan masa tua kita. Puji Tuhan, kalau Tuhan menghendaki hidup kita ini terus diproses, dibentuk supaya menjadi pribadi anak-anak Tuhan yang kuat dalam segala-galanya. Ibu bapak, menarik Tuhan katakan, maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa aku Tuhan sanggup merendahkan pohon yang tinggi dan sanggup meninggikan pohon yang rendah. Apapun kata orang tentang diri kita, Tuhan sanggup kok memproses hidup kita ini ditinggikan. Ketika ada orang merasa ingin merendahkan hidup kita, merendahkan kemampuan kita, jangan takut, Tuhan sanggup meninggikan pohon yang rendah. Menarik ketika Tuhan bersabda, Tuhan sanggup membuat pohon yang tumbuh itu menjadi layu kering. Kepada orang-orang yang pongah, sombong, merasa hebat, Tuhan sanggup untuk membentuk mereka seperti pohon yang tampak tumbuh, tiba-tiba menjadi layu kering. Dan sebaliknya, ketika orang mengatakan hidupmu ini kayak pohon yang sudah layu kering, tetapi di tangan Tuhan, pohon yang layu kering sekalipun bisa bertaruk kembali, bisa bertunas kembali, bisa muncul kehidupan yang indah. Jadi benar, kalau Tuhan sendiri yang mengatakannya dan Tuhan sanggup membuatnya,
usia kita itu indah. Ibu bapak yang terkasih, saya tertarik dengan gambaran yang dimunculkan dalam kehidupan masyarakat China. Ya, dikatakan dengan menggunakan bahasa Mandarin tentang istilah-istilah umur untuk laki-laki. Apa yang menarik? Kita lihat ya. Lihatlah. Kalau umur 20-an tahun, itu ibarat produk yang belum selesai. Umur 30 tahun, itu seperti produk yang sudah selesai. Kalau umur 40 tahun, itu produk yang bermutu tinggi. Dan kalau umur kita sudah 50 tahun, itu produk dengan mutu terbaik. Kalau umurnya 60-an tahun, itu berarti produk untuk dicontoh. Dan kalau 70 tahun, itu berarti produk untuk souvenir. Dan kalau 80 tahun, itu produk untuk museum. Perhatikan, ternyata kehidupan kita ini dibentuk makin matang, diproses sampai dengan nanti hidup kita ini bisa jadi contoh, bisa untuk kenang-kenangan souvenir yang indah, bahkan untuk dipajang dan dipertontonkan. Hidup anak Tuhan itu luar biasa, berapapun umurnya. Sementara kita pun tahu bagaimana di sekeliling kita ini banyak orang berkata dan berkeluh kesah. Pak Pendeta, kalau umur sudah di atas 50 tahun kok badan ini jadi lemah, jadi banyak sakit, menanggung ketidakberdayaan di berbagai hal. Apa yang harusnya kita maknai? Saya senang sekali menjumpai tulisan untuk melihat kelemahan itu dari sisi yang berbeda. Orang ini menulis, tahukah kita kalau umur sudah 50 tahun ke atas, kita ini digambarkan seperti orang yang kaya. Kok bisa? Dikatakan coba lihat saja di rambutnya, ada peraknya. Ya, rambutnya udah mulai warnanya putih kayak perak. Ya. Coba kalau suruh tersenyum, nanti akan kelihatan di giginya itu dikasih lapisan emas, gitu ya. Kalau kita perhatikan dalam masa tua, sering banget kentut di sana sini, orang ini katakan enggak masalah, ada gas di dalam perutnya, ya. Bagaimana di kandung kemihnya dijumpai batu, kandung kemih. Jangan katakan itu kelemahan. Kita bisa katakan ini ada kristal di kandung kemihnya. Ya. Bagaimana dengan keadaan darahnya, ada mulai pemeriksaan di lab mengatakan ada minyak di darahnya. Ya. Bahkan ketika pipis, ternyata ada gula di air seninya. Bagaimana ketika memeriksakan tentang tulang, ya ada kapur di tulangnya. Bahkan ketika periksa batu empedunya, ada pasir di empedunya. Bahkan terakhir, kalau periksa nanti jantungnya juga ada cincinnya. Ya, Ibu Bapak, saudaraku, gambaran kelemahan tubuh secara dunia. Tetapi anak Tuhan mau mengatakan bagaimana lagi kalau memang itu harus dijalani. Kami mau memberi makna yang baru. Kami tidak mau putus asa dengan kelemahan ini. Perhatikan nenek yang satu ini, apa yang terjadi. Ketika dia mengambil cermin, melihat wajah dan dirinya, yang aku pandang justru kenanganku pada waktu muda dulu. Aku enggak boleh lemah, aku enggak boleh putus asa, aku harus tetap semangat, aku mesti tetap memiliki sukacita seperti dulu pada waktu mudaku. Sehingga orang menggambarkan betapa indahnya para lansia tetap berani main laptop. Ya, Ibu Bapak, saudaraku yang terkasih, hidup ini indah, usia kita ini indah apa sebab kita ada di bagian gambar kumpulan orang yang membentuk formasi hati ini. Kita ada di sana.
Dan kita katakan Jesus loves us. Yesus mengasihi kami. Yesus mengasihi kita semua. Ibu bapak, saudaraku, mulai hari ini mari kita berani mengatakan kepada dunia ini, aku memiliki usia indah. Sampai nanti Tuhan panggil aku pulang, usiaku tetap indah di hadapan Tuhan. Jangan berkeluh kesah, jangan sedih, jangan nelangsa, jangan gersulah. Hidup ini indah bersama Tuhan. Mari kita jalani hari-hari kita bersama Tuhan di tengah keluarga yang sungguh Tuhan titipkan kepada kita semua. Ibu bapak yang terkasih, ayo kita menyemangati hidup kita, menutup renungan firman Tuhan ini dengan kita kembali nyanyikan lagu Bila Aku Lanjut Usia, aku tetap memuji-muji nama-Mu Tuhan. Kita nyanyikan bersama-sama. Bila aku lanjut usia, rambutku putih semua, tetap melayani sesama dengan bersuka cita. Puji syukur padamu Tuhan atas cinta kasih-Mu. Puji syukur terima kasih atas anugerah-Mu. Kita letakkan tangan kita di dada kita. Ayo kita nyanyi bersama-sama. Bila tubuhku lelah lemah, sakit dan tak berdaya, tapi imanku tetap setia, dikuatkan oleh Tuhan. Puji syukur padamu Tuhan atas cinta kasih-Mu. Puji syukur terima kasih atas anugerah-Mu. Mari kita sambut dengan gembira. Mari kita sambut bersama usia senja bahagia, dengan rajin doa bersama, bersiap ke rumah Bapa. Puji syukur padamu Tuhan atas cinta kasih-Mu. Puji syukur terima kasih atas anugerah-Mu. Puji syukur padamu Tuhan atas
cinta kasih-Mu. Puji syukur, terima kasih atas anugerah-Mu. Saya mau mengajak kita berdoa bersama. Biarlah musik mengiringi dengan lagu ini dengan lembut. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk sabda firman-Mu hari ini. Bahwa umur kami ini adalah anugerah-Mu Tuhan. Bahkan sejak kami lahir di dalam dunia ini, semua karena anugerah Bapa. Terima kasih. Tuhan mengasihi hidup kami secara luar biasa. Seperti Tuhan menanam pohon aras yang mesti tumbuh menjulang tinggi. Terima kasih Tuhan. Kami dipelihara Tuhan dan dirawat Tuhan pagi, siang, sore, dan malam. Hingga kami masih sehat sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Hidup kami ternyata Tuhan tetapkan untuk mengeluarkan ranting-ranting yang subur. Supaya banyak yang bernaung di bawah ranting-ranting kehidupan kami. Terima kasih untuk pasangan hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk anak-anak yang Tuhan titipkan kepada kami. Terima kasih untuk hadirnya menantu, cucu-cucu, dan buyut-buyut yang kami sayangi. Usia kami menjadi indah di dalam Tuhan. Bahkan terus Tuhan menanti-nantikan supaya hidup kami tidak menjadi sia-sia. Kami mau Tuhan, masa tua anak-anak-Mu diberkati dalam segala-galanya. Iman kami tetap sekuat pohon aras. Hidup kami tetap selalu bersama dengan-Mu Bapa. Agar tidak sia-sia kami menjadi anak-Mu Bapa. Sampai pada saatnya pohon kehidupan kami telah selesai di dunia ini. Ketika Engkau panggil kami pulang, kami siap untuk merasakan perjumpaan yang indah bersama dengan-Mu. Hari ini hamba mendoakan berkat secara khusus bagi anak-anak-Mu di dalam kelemahan tubuhnya. Ajari kami melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Kami tetap boleh mensyukuri kelemahan-kelemahan tubuh kami. Bapa di sorga, kami berdoa untuk semua proses perjuangan pengobatan yang dilakukan. Tuhan memberkati supaya mendatangkan kesembuhan. Kami berdoa secara khusus ya Tuhan, bagi kehidupan anak-anak-Mu di masa tua ini. Di masa-masa kami bertemu dengan kondisi pandemi virus COVID-19. Hamba mohonkan berkat Tuhan melindungi kesehatan kami. Tuhan tambahkan daya tahan tubuh yang baik. Dan kami mendoakan secara khusus, bila ada di antara kami sedang mengalami kesedihan duka cita, Tuhan hiburkan. Tuhan beri kepada kami keyakinan bahwa di balik duka cita kami ada pengharapan bahwa pada saatnya kami akan berkumpul di dalam rumah Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan, usia kami akan selalu indah dan tetap akan indah bila kami bertumbuh di dalam iman bersama Tuhan setiap waktu. Dalam nama Tuhan Yesus, doa berkat ini hamba pasrahkan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Opa Oma, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu luar biasa dan memberkati kita. Pasti sebelum mendengarkan firman dan setelah mendengarkan firman ini, hidup kita berbeda. Lain dulu, lain sekarang.
Opa Oma, ternyata Lain Dulu Lain Sekarang itu dijadikan sebuah lagu. Nah, Opa Oma, ketika dulu kita merasakan gelisah, namun lain sekarang kita merasakan damai sejahtera karena Tuhan Yesus ada selalu bersama-sama dengan kita. Mari kita akan memuji Tuhan, lain dulu, lain sekarang. Mari kita akan bersukacita bersama, kita akan bertepuk tangan ya Opa Oma. Dulu aku pergi ke sana sini, pikir apa yang ku cari. Dulu jiwa mati, sekarang hiduplah. Dulu susah hati, sekarang sukacita. Yesus ku serahkan hatiku padamu dan segenap hidupku dalam tanganmu. Dulu aku mundur, sekarang maju. Dulu cari hormat, sekarang cari selamat. Dulu aku mundur, sekarang maju. Dulu cari hormat, sekarang cari selamat. Dulu cari dunia, sekarang surgawi. Dulu hikmat dunia, sekarang Roh Kudus. Yesus ku serahkan hatiku padamu dan segenap hidupku dalam tanganmu. Dulu aku pergi mencari harta, sekarang aku pergi mencari jiwa-jiwa. Amin. Dulu aku pergi mencari harta, sekarang aku pergi mencari jiwa-jiwa. Karena aku ingin masuk ke surga, hidup dengan Yesus selama-lamanya. Yesus ku serahkan hatiku padamu dan segenap hidupku dalam tanganmu. Yesus ku serahkan hatiku padamu dan segenap hidupku dalam tanganmu. Dan segenap hidupku dalam tanganmu. Dan segenap hidupku dalam tanganmu. Puji Tuhan. Nah, Opa Oma yang terkasih, saat ini kita akan merayakan ulang tahun Opa Oma yang merayakan di bulan Mei ini. Siapa saja kita akan lihat. Ya, yang pertama ada Ibu Lindayani Suteja, yang kedua ada Ibu Suparmi, yang ketiga Ibu Ramelan, dan yang keempat Ibu Gyokhoa. Ya, mari kita akan menyanyikan lagu Umur Panjang di Tangan Kanannya. Selamat ulang tahun kepada Ibu Lindayani, Ibu Suparmi, Ibu Ramelan, dan Ibu Gyokhoa. Tuhan Yesus memberkati. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati.
Opa Oma yang terkasih, kita akan menutup persekutuan Philadelphia pada pagi hari ini. Nanti doa penutup akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Stefanus Lim, sekaligus berdoa untuk Opa Oma yang berulang tahun. Mari Ibu Bapak, kita berdoa bersama-sama ya. Kita siapkan hati kita untuk mendukung dalam doa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami boleh dihimpunkan dalam sukacita hidup kami menjadi anak-anak-Mu. Hari ini secara khusus kami merayakan ulang tahun sahabat-sahabat kami dalam ulang tahun di bulan Mei ini. Kami mendoakan untuk anak-Mu terkasih Ibu Lindayani Suteja, untuk Ibu Suparmi, untuk Ibu Ramelan dan juga Ibu Kiokwa. Tangan Tuhan hadir, tangan Tuhan memberkati di hari ulang tahun anak-anak-Mu ini dengan umur panjang, dengan kebahagiaan hidup menjadi anak-Mu Bapa. Ada sahabat-sahabat kami yang juga berulang tahun di bulan Mei. Kami mendoakan mereka dari jauh. Tangan Tuhan yang akan merengkuh dan menuntun dan memberkati hidup anak-anak-Mu semuanya. Bapa di sorga, biarlah hidup kami boleh semakin dekat dengan Tuhan dan belajar setia sampai Tuhan memanggil kami pulang. Berkati keluarga kami dimanapun keluarga kami berada. Tangan Tuhan yang menuntun dan memelihara mereka seperti tangan Tuhan menuntun dan memelihara hidup kami. Kami sangat senang untuk persekutuan Philadelphia di hari ini. Biarlah semuanya akan menjadi kenangan indah yang tidak akan kami mudah lupakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba menyerahkan setiap anak Tuhan yang mengikuti siaran online hari ini diberkati dalam segala-galanya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan Opa Oma, sekarang saatnya kita akan mengocok arisan. Yang mendapat arisan pertama minggu ini ialah Ibu Trimartono. Selamat kepada Ibu Trimartono. Dan arisan yang kedua didapatkan oleh Ibu Syoknyo 1. Selamat kepada Ibu Trimartono dan Ibu Syoknyo 1. Ibu Bapak yang terkasih, saya Pendeta Stefanus Lim Dan saya Dina Hapsari. Kami berdua mau mengucapkan selamat mengikut Tuhan dan diberkati dalam segala-galanya. Amin. Sampai jumpa.